Shalom keluarga kerajaan, dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Renungan Inspiratif. Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terlebih lagi yang sangat penting Anda tetap dalam anugerah dan berkatnya Tuhan. Oke, hari ini saya ingin mengajak kepada Anda untuk memahami suatu realita bahwa setiap orang itu menginginkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Hanya kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana cara dia memulainya. Dia nggak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Karena itu kalau boleh saya berkata, ketika kualitas hidup Anda dari setiap sisi kehidupan Anda mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, maka yang terjadi hidup Anda pun akan berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Bagaimana firman Tuhan memberikan dorongan. Bagaimana firman Tuhan memberikan inspirasi kepada kita. Karena itu sebelum kita baca Alkitab, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang membawa kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Engkau yang membawa kami dari kehinaan kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini kami merindukan, kami mengalami perubahan hidup. Kami merindukan ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi. Karena itu biarlah ketika kami membaca firman-Mu, Roh Kudus Engkau menerangi setiap kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengertinya, dan kami dengan sukacita bisa melakukannya di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat yang kita baca ini tidak sedang berbicara tentang terangnya Tuhan, tentang sinarnya Tuhan. Tetapi ayat ini berbicara tentang terangnya saya dan terangnya Anda. Karena itu kalau boleh dikatakan dalam kelanjutannya ayat itu berkata, hendaklah perbuatan baikmu. Ini sebuah kelanjutan dari terang itu, yaitu dijelaskan terang itu adalah perbuatanmu dan perbuatanku. Perbuatanmu dan perbuatanku harus dilihat oleh semua orang. Nah, jadi kalau boleh dikatakan dalam bahasa aslinya perbuatan baikmu itu adalah kalos. K-A-L-O-S. Dalam bahasa Inggrisnya kita lebih kenal dengan beauty, better gitu ya. Nah, tapi kalos ini lebih cenderung kepada yang indah, yang excellent, sehingga enak dilihat. Tentunya kalau indah kita betah ngelihatnya, kita seneng ngelihatnya gitu loh. Nah, jadi excellent, kadang-kadang lebih dari ekspektasi. Orang bisa mengartikan begitu. Lebih dari yang dibayangkan orang. Nah, ada satu kisah yang menarik di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Di situ kisahnya begini. Ketika Petrus dan Yohanes itu hendak masuk ke bait Allah, dia melintas di gerbang yang namanya Gerbang Indah. Di situ ada seorang yang sedang duduk meminta-minta, kerjanya minta sedekah, minta uang, minta belas kasihan orang karena dia lumpuh. Nah, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, orang itu berharap supaya Petrus memberikan uang kepada dia. Kalimat yang sering kita ingat adalah emas dan perak nggak ada padaku. Itu ayat itu yang sering saya ingat dan Anda semuanya juga ingat itu. Tetapi perhatikan, pada ayat yang keempat di sana dikatakan, look at me, look at us.
lihatlah kami. Petrus dan Yohanes berkata, lihat kami, emas dan perak enggak ada padaku. Tetapi yang ada padaku lebih besar dari emas dan perak. Maksudnya begitu. Yang ada padaku itu sesuatu yang akan mengubahkan hidupmu. Itu sesuatu yang membuat hidupmu akan mengalami yang jauh lebih baik. Dan kenyataannya Anda membaca dan saya membaca. Yang kita lihat orang lumpuh disembuhkan. Karena apa? Karena Petrus dan Yohanes punya sesuatu yang lebih daripada emas dan perak. Nah, karena itu biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik. Biarlah semua orang melihat kalosmu, melihat actionmu, melihat perkataanmu, melihat apa yang kau kerjakan itu baik dan tentu itu orang akan suka melihatnya. Setuju? Nah, karena itu Alkitab dengan jelas berkata, hendaklah terangmu. Ini sebuah desakan, sebuah perintah kalau boleh saya bilang. Ini sesuatu yang sangat mendesak karena hari-hari ini orang butuh inspirasi. Dan inspirasi itu ada pada Anda dan saya. Katakan amin. Setuju kan? Nah, jadi kalau boleh saya bilang, kalau Alkitab berkata jadilah perbuatanmu itu dilihat semua orang, artinya Anda perlu excellent. Anda butuh excellent. Karena kalau itu nggak excellent, orang nggak suka ngelihatnya. Karena itu yang pertama, kenapa Anda harus excellent? Yang pertama, karena excellent itu akan membuat hidupmu dilirik oleh orang. Kenapa orang melirik? Karena orang tertarik. Kalau dia nggak tertarik, dia ngelihat aja nggak mau. Karena itu, kalau boleh saya bilang, ketika engkau excellent, engkau akan diperhitungkan oleh orang lain. Orang akan menganggap engkau sebagai pribadi yang, wah ini bisa nih, aku bisa minta sesuatu kepada dia, minta pendapat, minta ide. Artinya engkau dibutuhkan orang. Orang mencari engkau. Karena itu kalau Anda berkata, waduh, aku bukan siapa-siapa deh, aku gak bisa. Aku ini orang biasa. Saya mau bilang, 2 Timotius 3 ayat 17 di situ jelas dikatakan, tiap-tiap orang kepunyaan Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau dan aku itu kepunyaan Allah, maka ayat selanjutnya berkata, maka ia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan gak hanya mengangkat kita, Tuhan gak hanya ngambil engkau dan aku, tapi Tuhan mau supaya engkau diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi excellent itu tidak berbicara tentang Anda sedang bersaing. Excellent tidak berbicara Anda sedang karena situasiku begini aku harus begini, enggak. Tapi excellent berbicara tentang bagaimana Anda menantang diri Anda untuk menjadi lebih baik. Kalau engkau seorang suami, maka engkau bisa berkata, hari ini aku harus bisa menjadi suami yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu excellent. Kalau engkau sebagai seorang istri, engkau berkata, hari ini aku bisa menjadi seorang istri yang baik daripada kemarin. Itu kan excellent berbicara menantang diri sendiri, tidak sedang bersaing dengan orang lain. Ketika engkau sebagai seorang menantu, engkau pun bisa berkata, hari ini aku bisa menjadi menantu yang lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin kau gak menyapa mertuamu, hari ini kau berusaha WA, berusaha SMS, berusaha telepon, berusaha menyapa. Itu lebih baik, itu excellent. Sehingga perbuatan baikmu, sehingga kalosmu akan dilihat semua orang. Engkau dilirik. Ketika engkau sebagai seorang bos, engkau pun bisa berkata, hari ini aku harus menjadi seorang bos yang lebih baik daripada kemarin. Maka karyawanmu akan kau dapatkan hatinya. Karyawanmu bukan hanya dia takut kepada engkau, tapi dia menghormati karena dia tahu dia bos yang excellent dan pantas untuk dihormati. Amin. Nah, jadi ketika engkau excellent, orang akan melirik hidupmu, orang akan mencari engkau. Engkau gak akan susah-susah cari pekerjaan, tapi pekerjaan akan datang kepada engkau. Karena itulah yang kedua, saya mau bilang, ketika engkau excellent, yang terjadi atas hidupmu adalah engkau akan dipromosikan. Ini sudah ketentuan Allah. Karena begini, kalau boleh saya bilang, karena itu setiap orang percaya
harus punya sesuatu yang lebih baik untuk ditampilkan. Karena ini jelas Tuhan sudah memberikan perintahnya kepada kita. Nah, Anda pernah kecewa dengan sebuah produk? Sebuah produk, ada istilah begini. Promosi atau iklan yang terbaik adalah promosi dari mulut ke mulut. Ya kan? Anda pernah dengar istilah itu kan? Jadi ketika ada sesuatu yang baik, Anda menceritakan kepada orang lain, itu menjadi promosi yang terbaik. Saya jadi ingat nih. Suatu hari saya pernah mau makan bakso di kota Salatiga nih. Tapi saya cari-cari bakso nggak ada yang cocok. Saya menemukan sebuah warung di kaki 5 di sebuah bilangan di ABC Salatiga. Di situ saya makan di situ dan saya merasakan enak baksonya. Ini rekomen untuk orang-orang yang mau makan bakso. Jadi ketika ada orang bertanya, "Pak, aku mau makan bakso." Saya akan dengan rela hati cerita, "Oh Pak, bakso yang di sana enak." Enaknya kenapa? Rasanya mungkin nendang banget. Saya padahal nggak di-endorse sama sekali sama yang punya warung kan. Tapi saya dengan rela hati bercerita kepada dia. Nah, ini yang saya maksud. Ketika Anda punya sesuatu yang excellent, orang akan dengan sukarela menceritakannya. Karena itu, siapapun Anda, ketika Anda merasa, waduh, di marketplace daganganku masih belum laku. Warungku masih sepi. Usahaku masih kecil. Saya mau bilang, tetap lakukan dengan excellent. Kerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ada istilah begini, coba dengerin. Pernah saya dengar istilah gini, walaupun jualannya di warung kaki 5, tapi rasanya nggak kalah bro sama bintang 5. Tahu maksud saya? Di situ ketika kita makan mungkin rasanya enak. Taste-nya dapat nendang banget. Mungkin pelayanannya nggak kalah sama hotel, nggak kalah sama restoran. Walaupun kaki 5. Penyajiannya juga, kelihatan mewah. Walaupun kaki 5. Artinya apa? Ketika engkau punya sesuatu yang baik, engkau tetap bertahan di situ, engkau konsisten dengan excellent yang ada. Kalau itu tetap ada dalam produkmu, maka tinggal nunggu waktu. Promosi akan datang atas engkau dan engkau akan mengalami peningkatan apapun yang engkau kerjakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saya mau cerita kepada Anda. Yang ketiga saya mau bilang begini. Ketika engkau excellent, maka yang terjadi adalah bukan engkau yang ngejar-ngejar berkat, tapi berkat akan mengejar engkau. Luar biasa kan? Kebanyakan orang berdoa minta berkat. Kebanyakan orang, aku begini supaya diberkati. Tapi saya mau bilang, ketika engkau excellent, disitulah berkat akan mengejar hidupmu. Dan engkau gak perlu bersusah payah. Bagaimana cara cari berkat, bagaimana ngejar berkat, bagaimana berdoa untuk berkat. Tapi saya mau bilang, berkat akan mengejar hidupmu ketika engkau didapati menjadi seorang pribadi yang excellent. Ceritanya begini, ada seorang namanya Eric Schmidt. Dia salah seorang direktur di sebuah perusahaan yang namanya Google. Anda tahu itu. Nah, ceritanya begini. Di setiap direktur yang ada, ternyata dari Google ini, Eric Schmidt adalah seorang yang punya gaji yang paling rendah di antara direktur yang ada di sana. Tapi ingat, poinnya di sini. Kenyataan itu tidak membuat Eric Schmidt menjadi patah semangat. Kerjanya jadi ngelokro, kerjanya jadi loyo. Ngapain aku begini? Toh kenyataan gajiku kecil. Enggak. Mentalnya mental excellent. Dia tetap kerjakan bagiannya dengan baik. Dia usahakan yang terbaik. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, with full heart. Dan yang terjadi apa? Dalam beberapa tahun kemudian, perusahaan itu mempercayakan kepada Eric Schmidt saham sebanyak 10,7 lembar. Berapa banyak itu nilainya? Nilainya fantastis. Nilainya 5,5 juta dolar Amerika. Mau bilang apa? Jumlah itu, jumlah yang fantastis, yang melebihi gaji semua direktur yang pernah nilainya lebih tinggi daripada Eric Schmidt. Dengan kata lain, ketika engkau kedapatan excellent, maka berkat itu akan mengalir atas hidupmu. Berkat itu nggak pernah salah alamat.
Sekali lagi, berkat gak pernah salah alamat. Dia tetap tepat pada orang yang tepat. Karena itu, warga kerajaan dimanapun Anda berada, biarlah 3 perkara ini yang mendasari engkau dan aku untuk tetap tinggal dalam kehidupan yang excellent. Percayalah, ketika engkau melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan hati, ketika engkau mempercayainya dan melakukan dengan sepenuh harapan kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan menyertai engkau. Dia Allah Immanuel yang selalu membuktikan janji-janjinya bagi kita. Karena itu, saya boleh berkata, tetaplah excellent. Tuhan memberkati. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya panggilan Tuhan tidak pernah salah atas kehidupan kami. Ketika Engkau membawa kami kepada janji-janji-Mu, Engkau menyediakan cara dan Engkau menyediakan kemampuan demi kemampuan atas setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan kami berdoa kepada mereka, setiap pendengar, setiap pemirsa yang hari-hari ini merindukan perubahan hidup itu terjadi atas mereka. Mereka ingin mengalami pertumbuhan ekonomi, mereka ingin mengalami pertumbuhan keuangan, keluarga mereka ingin dipulihkan, pendidikan mereka ingin dipulihkan. Tuhan, hari ini aku berdoa, diberkati mereka dengan roh yang excellent, kemauan yang kuat, sehingga mereka ketika melakukan segala sesuatunya, ketika semuanya masih tampak buntu, semuanya tidak ada cara. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau menginspirasi mereka, diberikan keteguhan hati dan ketekunan, sehingga pada waktunya mereka mendapati janji Tuhan itu digenapkan atas mereka dalam setiap segmen dan segi kehidupan mereka. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah berkat Tuhan itu yang memimpin dan menuntun kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Renungan Inspiratif. Tuhan berkati.